Ya, halo rekan-rekan trader. Di sini saya akan mengenalkan indikator custom buatan saya. Golden Ratio Equilibrium. Bisa kita sebut EQI indikator, kependekan dari equilibrium. Ini yang versi 5, yang versi terbaru tentunya. Ini untuk input setting dia ada mengatur style level. Jadi untuk merubah tipe garis, kita bisa pilih 0 sampai 4. Lalu di sini ada untuk mengganti settingan warna dari masing-masing garis sesuai selera. Ini ada tes. Tes ini untuk backtest candle, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Sekarang kita oke dulu. Nah, ini dia tampilannya sangat sederhana. EQI indikator ini terbagi jadi dua bagian, yaitu golden box dan golden ratio. Ini adalah golden box yang orange. Ini garis putus-putus yang ini dia juga golden box, bagian dari golden box. Ini juga bagian dari golden box. Lalu golden ratio. Ini golden ratio atas, golden ratio tengah, dan ini golden ratio bawah. Bisa disingkat juga GRA, GRT, GRB. Golden ratio atas, bawah, tengah. Dan GB juga biasa kita singkat golden box, GB, golden box. Oke, lanjut. Next. Prinsip kerja dari indikator ini, dia merupakan indikator yang statis, namun dia juga dinamis. Dia dinamis pada saat perpindahan candle. Dia naik candle, dia akan terlihat dinamis dari area golden ratio dia. Next candle lagi dia akan berubah, next candle lagi dia akan merubah sesuai dengan supply dan demand yang masuk. Dia akan mengkalkulasikan semuanya. Begitu. Dia bisa digunakan di semua time frame. Dia akan menyesuaikan. Coba kita lihat sekarang, kita baca dari time frame H4. Coba kita zoom. Gimana cara menggunakannya? Kita lihat di sini, ini merupakan, coba saya jelaskan dulu untuk golden ratio. Sekarang kita backtest ke belakang, kita lihat performanya di market. Ini kita mulai dari candle ini, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 itu C4, 0, 1, 2, 3, 4, C4. Oke, kita lihat di sini. Di sini, sorry, di depan sini, ini C4. Nah, ini juga ada garis putus-putus. Dia garis putus-putus ini, dia untuk memberi informasi bahwa sekarang indikator sedang membaca candle C4. Ini di sini dia. Informasi yang diterima, kita lihat harga open candle ini, harga open, dia di atas GRT, dia mengidentifikasi bahwa tren masih up kalau kita baca candle ini tanpa melihat candle yang sudah terbentuk setelahnya. Kita lihat di harga open di sini, dia mengidentifikasi masih up. Lalu kita bisa ikut buy. Jika dia meretest area GRT, kita bisa langsung buy di sini atau di sini di tengah-tengah antara GRT yang atas dan yang bawah. Di sini kita bisa melakukan aksi buy di tengah. Lalu kita bisa stop loss area bawah GRT juga bisa, dan kita ikut melebur bersama market untuk naik. Lalu next candle C4, sekarang C3. Nah, ini candle C3. Candle C3 menginformasikan dia bisa naik ke atas, sentuh merah, dia bisa turun dari merah, atau dia bisa konsolidasi di sini untuk terus naik. Yang jelas di merah dia akan tertahan dahulu sejenak, lalu dia akan lanjut
Kita lihat bentuk candlenya. Dia masih dalam tren naik dia di atas GRT, dia turun, kita bisa buy di tengah-tengah sini, lalu ikut naik, begitu. Lalu candle C2. Nah, kita lihat di sini di candle C2 kita dapat informasi pelemahan tren. Tadi dia opennya di atas GRT, lalu sekarang dia open di tengah-tengah GRT. Jadi satu step penurunan ke bawah, jadi indikasi market akan turun, bisa turun. Kita bisa ikut sell pada saat dia naik, bikin shadow. Di sini ada GRT atas. Kita bisa melakukan aksi sell di sini dan resikonya sangat tipis sekali di sini. Ini hanya resikonya sangat tipis. Kita sell di sini, kita bisa SL di sini. Kita lihat candle sebelumnya. Candle yang ini tadi kita dapat informasi candle yang ini itu dia powernya sangat kuat untuk naik. Dia shadow-nya panjang, dia sudah turun, lalu dia balik bikin shadow panjang seolah-olah dia akan naik. Dan disinilah banyak trader tertipu biasanya. Ini juga dikenal jenis candle hedging man, candle tipuan. Lalu kita lihat golden ratio ini bisa membacanya, bisa mengantisipasinya dengan sangat baik. Dia turun, lalu dia bisa sampai area biru sini, turun, lalu dia naik. Coba kita next candle deh sekarang. 1, oke. Nah ini candle 1. Candle 1 dia bisa, tren dia masih turun. Menurut GRT dia sudah dalam tren turun dia, jadi kita bisa melakukan aksi sell pada saat dia naik, retest area kuning, area GRT, lalu kita bisa melakukan aksi sell di sini. Sell lagi. Tadi kita sudah sell di atas, kita masih hold, sell terus. Kita dapat informasi dari candle ini, dia masih dalam range dia untuk turun, kita masih aman untuk tahan hold sell kita. Lalu di sini kita bisa melakukan aksi sell jika terlambat melakukan sell. Dia akan terus turun. Di area biru di sini, di area biru ini area dia bisa naik, dari area bisa naik di sini, dia bisa turun juga di sini. Dia akan konsolidasi dulu yang jelas sebelum melakukan aksi turun. Yang jelas saat dia ketemu area biru atau area merah, dia akan tertahan sejenak. Begitu. Atau kalau kita sudah sell, kita bisa melakukan take profit kita di area biru. Karena kita tahu area biru itu area jenuhnya dia. Begitu. Lalu next candle. Candle kosong. Informasinya masih sama yang didapat dari indikator. Kita lihat candle channel masih dalam tren turun dia masih di bawah GRT. Dia masih bisa turun terus atau dia naik dulu, dibikin shadow, lalu kita bisa sell kalau kita telat, lalu ikut sell, kita bisa stop loss di area sini, lalu take profit area jenuhnya dia. Ya, kurang lebih seperti itu untuk area golden ratio-nya dia. Kuning sebagai navigasi kita, merah sebagai area jenuh, atas, bawah, ini GRB, dia sebagai area jenuh bawah dia. Kurang lebih seperti itu. Coba kita bahas untuk golden box. Golden box ini saling berkaitan dengan golden ratio. Kita bisa dimulai dari golden box. Oke. Saya jelasin dulu sedikit untuk golden box. Untuk para trader itu kita sama-sama tahu jika market sedang bikin trend up atau bikin trend down, dia akan bikin support, lalu resisten, dia bikin support lagi, bikin resisten, dia koreksi lagi, dan naik lagi. Begitu. Fungsi dari si golden box ini, dia untuk mengidentifikasi
dia untuk mengidentifikasi area sampai mana dia koreksi. Jadi jika dia naik, dia bikin up, lalu dia turun untuk koreksi, di sini pasti akan disambut sama golden box. Kita bisa melakukan aksi buy di area golden box dan stop loss pada saat dia melewati area golden box. Dia naik lagi, dia turun lagi untuk koreksi, kan kita mulai buy lagi di sini. Lalu dia akan naik lagi seperti itu. Bila mana tren akan berbalik arah, golden box pun bisa mengidentifikasinya. Misalkan di sini ada golden box, lalu tren sudah bikin high, new high, dari sini bikin high 1, high 2, high 3, lalu dia turun ke sini dengan harapan para trader dia melanjutkan tren buy di sini. Lalu jika terjadi penembusan area golden box, maka di sini salah satu ciri market akan reversal, balik arah dari dia tadinya downtrend, dari tadinya dia uptrend, dia naik. Lalu setelah terjadi penembusan di golden box, lalu dia akan downtrend. Ini salah satu indikasinya dia terjadi penembusan di golden box. Begitu. Coba kita lihat di market seperti apa golden box bekerja. Kita identifikasi dulu. Ini market sedang bikin support, resisten, dia koreksi, bikin support, dia naik ke sini. Lalu kita lihat dia koreksi lagi, dia koreksi di sini. Apakah di sini ada golden box? Coba kita lihat, kita zoom. Kita zoom ke sini. Ya, candle ini. Kita lihat ini candle keberapa. Kita hitung ke belakang, coba kita lihat. Ini candle C51. Kita lihat C51. Nah ini C51. Pada saat dia tadi pindah, indikatornya juga menyesuaikan. Kita lihat dia turun. Dia sentuh golden box. Dia sentuh golden box, lalu dia naik lagi. Begitu. Dan di sini juga kita lihat menurut GRT dia di area GRT tengah, dia masih di dalam. Dan dia turun. Kita lihat dia sentuh golden box lalu dia naik lagi. Oke, lanjut. Kita identifikasi dulu tren dia. Setelah dia naik, dia turun koreksi di sini, dia sentuh golden box dan naik lagi. Dia naik terus, di sini sudah bikin high dan di sini dia terjadi turun. Dia turun untuk koreksi. Kita lihat di candle ini apakah golden box bekerja. Ya, 38. Coba kita tes ke candle 38. Ya, pada saat dia naik terus bikin high, dia turun sentuh golden box. Apalagi di sini terlihat di sini ada GRB, golden ratio bawah. Ini area yang sangat-sangat bagus untuk melakukan buy. Dia turun, dia sentuh, dia naik, kita bisa melakukan take profit di high tertinggi dia, take profit 1 atau TP2 dia di merah sini. Dia bisa biru to merah atau nanti lagi downtrend dia merah ke biru juga bisa. Kita lihat profitnya, take profit yang dihasilkannya bisa 968, jadi 100 pip lah. Kalau kita ambil dari shadow ini 100 pip, kita bisa melakukan stop loss pada saat terjadi penembusan di area golden box. Lalu identifikasi lagi, dia naik lagi ke sini. Dia naik, dia bikin high, new high baru. Dia turun lagi untuk koreksi. Kita lihat di candle yang panjang ini. Dia koreksi lagi, kita lihat di candle 33. Candle 33. Ya, ini double moment, kita sudah dapat satu momen take profit.
lalu dia koreksi lagi, kita lihat dia masuk area golden lagi, ditendang balik lagi. Kita lihat di sini juga profit bisa mencapai 100 pip. Ini 130, 1300 poin. Ya, begitu. Lalu di sini ada indikasi pembalikan tren sepertinya kalau terlihat dia turun untuk koreksi, dia naik lagi, dia bikin high baru, dia balik ke sini, dia balik koreksi. Coba kita lihat di sini di candle 23. 23. Ya, kita lihat di candle 23. Dia bikin high baru, di sini candle 23 turun. Dia sentuh si golden box. Otomatis kita akan melakukan aksi buy di sini di candle 23. Lalu misalkan kita open di tengah-tengah orange, di sini dia naik. Lalu dia pindah candle. Ternyata candle setelahnya dia turun, dia tembus golden box. Kita bisa melakukan stop loss di bawah orange atau di low candle yang dia tembus. Begitu. Dan kita lihat di sini dia turun, dia sentuh area biru, dia konsolidasi dulu, dia naik dari sini, dia bolak-balik di sini lalu dia turun lagi. Ini area jenuhnya dia, ini sudah terlihat di sini. Jadi lalu setelah dia tembus, tren berubah, dia bikin low, di sini dia bikin low, di sini koreksi lagi naik, lalu turun lagi. Kita lihat di sini apakah golden box bekerja juga di sini. Ini candle 15. Ya, betul, dia turun, bikin low, dia naik untuk koreksi. Kita lihat di sini sudah ada golden box dan jenuh belinya dia. Jadi dia sentuh area sini, ini udah pasti turun. Kita lihat reaksinya. 2 candle H4 selama 8 jam, market turun. Kita sell di sini, kita bisa take profit di sini kisaran 1200 poin. Ya, begitulah cara pakai EKI indikator. Ini indikator yang sangat sederhana namun profitable. Untuk yang ingin memiliki indikator ini bisa langsung kontak saya, bisa DM, bisa kirim pesan, nanti saya masukin grup. Udah ada banyak yang belajar indikator ini yang menggunakan. Jadi untuk penjelasan singkatnya, pengenalan singkatnya sampai sini dulu aja. Yuk, terima kasih.